adem. Subhanallah. Dosa jauh deh. Kamu udah sejauh. Selio rasain. Iya lo parah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahumullahu ta'ala penapana filumi hadzal kitab. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qulta fama ma'na zuhdu fid dunya wa ma haqiqatu zalik. Fa in qulta, maka in qulta jika Anda bertanya, fama mana zuhdi fid dunya, apa sih maksud daripada makna daripada juhud akan dunia, wa ma haqiqatu, apa sih hakikatnya juhud. Fa'lam, maka ketahuilah anna zuhda inda ulama ina rahimahumullah, bahwasanya juhud menurut ulama kita zuhdani itu kebagi dua.
Zuhdun makdurun lil abdi wa zuhdun ghairu makdur. Ada kejuhudan yang memang mampu digapai dengan kadar usaha manusia, wa zuhdun ghairu makdur, dan ada pangkat zuhud yang memang mutlak pemberian Allah. Jadi ada dua macam, ya, tingkatannya beda udah. Falladhi huwa makturun, salah satu asya mana yang memang masih bisa dikehendaki, masih bisa dicapai, diusahakan oleh manusia. Salah satu asya itu ada 3 macam perkara. Pokoknya punya 3 macam ini Malik jadi ahli zuhud. Udah langsung jadi ahli zuhud. Kalau zuhud udah di atas waroi. Kalau waroi mah timbang bisa ngehindarin subhat doang, timbang bisa ngehindarin haram. Yang penting halal, waroi itu. Tapi kalau zuhud yang halal juga cuma sekadar keperluan. Yang pertama kayak gimana lik pangkat orang yang zuhud? Tarku tola bil mafkudi minad dunya. Yang pertama kalau mau zuhud, meninggalkan pencarian yang kagak ada. Yang kagak ada jangan dicari. Dicari gitu gue di rumah lik, jangan gawe-gawe. Kalau bini ngomong, bang beras udah kagak ada, yang kagak ada jangan dicari. Yang kagak ada jangan dicari. Atau begitu bang, gue udah juhud. Udah juhud. Yang kagak ada mafkud minad dunya, udah jangan dicari-cari. Atau yang kedua wasaniha tafrikul majmu'i minha. Yang udah ada dipisah-pisahin, ditafrik, dibagi-bagiin, dikencar-kencarin. Tujuh tuh. Yang kagak ada jangan dicari. Yang udah ada habis-habisin. Ya apa yang mau dihabisin untuk kagak ada gitu. Selalu nah. Wasali suah ini kita ngaji kayak ngelawan be sama musonib ini. Kayak ngedebat be, rasaan pengennya ngedebat. Ya karena keadaan. Yang ketiganya tarku irodatiha bil qalbi wahtiyariha. Yang kagak ada udah nggak dicariin sama zahir kita. Yang ada udah kita istilahnya pos-posin dah tuh. Nah, yang ketiganya kalau pengen juhudnya sempurna, tarku ihtiyariha, tarku irodatiha. Meninggalkan rasa pengen, wahtiyariha, dan meninggalkan untuk berusahanya udah ditinggalin, udah kagak mau usaha tuh orang juhud tuh. Wa hadzal ladzi dzakarahu qaribun mimma qalahu Junaidi azhudu manayani dhahir wa batin. Kalau kata Imam Junaid mah zuhud itu ada dua makna. Dhahirun wa batinun, dhahir dan batin. Fa dhahiru naqdu ma fil aidi minal amlaki wa tarku talabil mafqud. Zuhud yang zahir itu kata Imam Junaidi mah nafdu ma fil aidi, melepaskan apa yang ada di tangan. Zuhud tuh minal amlak, dari segala yang dia punya. Watarku tolabil mafkud, dan mual ninggalin yang udah kagak ada, mual nyariin yang udah kagak ada tuh zuhud. Jadi kalau dia mah banda go datang dewe kan, taruhnya pergi pun banda ya kagak dicariin, kagak yang aja. Zuhud tuh zuhud. Jangan segala ngaku orang juhud tibang kehilangan STNK gue lapor polisi gitu. Kehilangan motor lapor polisi, lapor RT RW. Ya belum juhud tuh. Kalau orang udah juhud mah begitu, dia punyanya gue, dia mah kagak ngarep. Ya tahu-tahu punya jalannya kayak gimana we. Blek punya. Nah kalaupun udah nggak ada ya kagak cari. Bebasin be sama dia. Yang belum ada ya kagak dipengenin. Tuh zuhud patokannya tuh. Yang belum ada kagak pengenin.
Wal batin, nah kalau juhud secara batin gimana? Zawalur rukbati anil qalbi wa wujudul guzufi wal insirofi an zalika. Udah hilang pisan rasa pengen. Juhud tuh. Udah hilang pisan rasa pengen. Makanya kalau kita ngobrol sama Lik ngopi Lik, enggak ah. Lik ngerokok Lik, enggak ah. Saya udah enggak pengen apa-apa. Bah, cakep. Udah kagak pengen apa-apa. Pengennya apa? Pengennya Allah, udah keren tuh, udah begitu udah keren. Udah wusul ilau Allah. Nah bahasa hati itu begitu, kagak ada rasa pengen, kagak ada bayang-bayang, kagak ada gini-git, kagak ada gini-git. Sekelebatan gua kagak ada. Ali kebayang pengen punya kereta, agak gua nggak pengen punya kereta. Jalanan dulu. Betapa jalan aja. Punya pesawat pribadi gitu, nggak ada kepengenan. Oh. Nah itu baru zuhud batin tuh. Wafi zudi aku wilun kasirotun. Masalah zuhud ini banyak pendapat, banyak makalah, banyak ucapan-ucapan ulama. Indah ta'amul yarju ila ba'di madukir pamin zalika qaulu ba'dihim azudu alla tafruha bi maujudin minad dunya wala tata'asafu ala mafkudin minha. Ada sebagian ulama yang mengatakan pangkat zuhud itu ketika dia punya dia tidak berbahagia, ketika yang dia punya hilang dia kagak sedih. Udah begitu. Ada yang bisa begitu? Berak. Ya emang agak sedih saya mah apa? Ya emang kagak punya ya, apa yang mau disedihin? Begitu punya kagak girang. Itu pangkat zuhud. Makanya nilai ibadahnya juga luar biasa. Allah tafroha bimaujudin, engkau tidak boleh berbahagia bimaujudin minad dunya dengan apa yang ada pada dirimu dari dunia. Digaji, diem bae digaji, dapat gajian, dapat bonus diem bae, kagak girang-girang amat, lalu gue mau udah juhud gitu dah. Dikasih bonus sama bos kagak girang-girang aja, kan kagak gue mau udah juhud, kagak mempan mau beginian, keren. Besok udahan kan gitu. Besok udahan gawe. Nah ketika hilang, ya biasa kagak ada sedih-sedihnya aja. Kadang lakinya bisa, perempuannya kagak bisa. Itu godaannya udah. Nah, wala tata'asab wala mafkudin minha. Naro'a bizalika ila qaulihi ta'ala, sesuai dengan perintah Allah. Itu perintah Allah sebenarnya begitu tuh. Kalau urusan dunia itu udah ada perintahnya, ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, likai la tasu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la tasu, supaya kalian tidak bersedih ala ma fatakum, atas apapun yang hilang dari diri kalian. Jangan sedih. Wala tafrahu, dan jangan girang-girang amat bima atakum, dengan apapun yang datang kepada kalian. Ya dunia mau begitu, datang dan pergi. Pokoknya Malik mah kita Malik orang bertauhid, sakinuna tahta majaril akdar, anteng bae hidupnya, tenang. Udah nggak ada gelisah-gelisahnya. Itu ahli tauhid. Makanya kalau ngomong-ngomong ahli tauhid itu yang begitu, bukan yang di selayarnya tulisin la ilaha illallah, bukan selendangnya la ilaha illallah, bukan yang gotong-gotong bendera la ilaha illallah. Ahli tauhid itu begitu, di Johar Maknun ada. Ahli tauhid sakinuna tahta majaril akdar, orang-orang yang tenang. Orang-orang yang anteng tahta majaril akdar, ya santai be dia mah. Di mana? Di bawah. Nungguin. Pokoknya mah dia nungguin baik. Apa yang akan terjadi sesuai dengan takdir. Ahli tauhid itu begitu. Pengakunya pembela tauhid, calon presidennya kalah, kamu kan tolol kan gitu. Nah kalau ahli tauhid begitu, tahta majaril akdar, anteng baik. Tahta majaril akdar, di bawah putaran roda takdir. Bagusnya dia terima, jeleknya dia terima. Makanya kata Wahab bin Munabih, sebenarnya kalau pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang yang hebat, yaitu bukan dengan banyaknya harta, bukan salah.
Orang kaya itu ketika dia sudah punya rasa cukup, itu kaya. Bahkan kekayaan itu kata Imam Wahab bin Munabbih, kekayaan itu setiap hari keluar. Nyariin siapa? Nyariin orang-orang yang hatinya qanaah. Nah, orang yang qanaah inilah maka kekayaan dan keberkahan itu akan kumpul pada orang-orang tersebut. Bukan yang ditarget hidupnya penuh target, hidupnya penuh ambisi, ya kagak ada qanaahnya. Gua kudu begini, gua kudu punya ini, kudu punya itu. Ya lu mau punya apa pun lu gak bakal kaya. Gak bakal sampai derajat kaya. Kaya itu apa sih? Kaya itu ghaniyun. Cukup. Gak ada butuhnya lagi. Jadi salah kalau kita orang kalau mobilnya udah 2-3 orang kaya, ya belum tentu bisa jadi lebih miskin dari kita. Ya kita udah miskin banget dah gitu. Miskin harta juga, miskin hati juga. Itu. Qanaah sakinuna tahta majalil aqdar. Orang kalau udah bisa qanaah, terimakan bae sama dia. Sekarang begini, ya besok begitu, ya ntar besok bagaimana lagi ya terserah Allah. Juhud tuh. Juhud, qanaah, itu bisa. Sedikit demi sedikit supaya ngobatin hati. Ya sekarang mau diudag kemana? Sampainya di mana mau diudagnya itu dunia? Dunia itu kan dimusnah dari dana. Dana itu dekat. Dana itu dekat. Makanya siapa yang punya dana dia banyak yang deketin kan begitu. Dana itu ke bahasa Arab, dana yatnu dekat. Dunia itu dekat. Artinya jaraknya dekat sebentaran. Sebentar. Makanya kadang-kadang kalau orang korupsi sampai triliun, 2 triliun, 3 triliun, bisa. Dia mah nggak kudu kemana-mana, dihitungin beda sama dia tuh duit tuh mati duluan ya. Nggak kudu lu kemana-mana, lu kerjaan lu ngitungin duit tuh sampai mati kok duitnya masih ada. Sampainya di mana? Tuh. Makanya ya begitu dari wayahnya. Jangan sampai kita udah miskin harta, miskin hati. Kalau orang miskin hatinya udah paling belangsak-belangsaknya hidup. Walaupun hartanya banyak. Ya apalagi kalau emang hartanya miskin, hatinya oh udah parah deh itu. Itu udah penyakit istilahnya. Semua penyakit setan kumpul sama diri dia, udah repot kalau begitu. Juhud nih, masalah juhud. Kemudian azudu antatrukat dunia sumalatu bali min aziha. Ada juga ulama yang mengatakan antatrukat dunia, ninggalin dunia. Sumalatu bali min aziha. Udah kagak peduli bisa dah. Buat nyari dunia. Hebat dah, pokoknya terapin nih besok pagi jangan lama-lama. Bang kagak berangkat, gua udah kagak peduli sama dunia. Wah, ya udah gua udah kagak peduli sama lu kata dia. Begitu ngomong gua udah nggak peduli sama dunia, bini nyautin gua kagak peduli sama lu. Akhirnya bubar barisan, jadi Supri kagak jadi Tarsan gitu. Ya berarti itu perempuan nggak bisa kita ajak ke sorga. Pengen menang baik, sorga pala lu bejat gitu. Di dunia gua udah disengsara. Juhud tuh. Qala Ibnul Mubarak, qala Ibnul Jala azudu wa nadu ila dunya bi aini zawali litasaguri fi ainika fayasalu alaikal iradu anha. Yang enggak kudu belangsak juhud itu, enggak kudu. Jadi sebenarnya penekanan lebih ke batinnya. Azudu wa nadu ila dunya. Zuhud itu ketika seseorang sudah bisa melihat dunia dengan pandangan kehinaan. Dengan pandangan kehinaan. Ya si Roy gitu melihat mobil BMW ya. Apaan sih mobil begitu? Lihat mobil yang suka dibawa sama siapa? Raffi Ahmad tuh. Apa Bugatti? Apa namanya? Timbang mobil begitu. Iya, kata si Roy. Dalam hatinya memang mau punya gue makan gitu. Ngapain resep-resep apa? Bukan begitu, tapi emang kagak resep deh. Jadi kagak resepnya bukan emang kagak mampu. Salah. Ya kalau emang kagak mampu tapi masih resepnya emang kan nyiksa diri kan gitu kan. Ini mah ya emang bang urusan dunia di bang begitu. Kenapa sih bisa kayak begitu? Segala kemewahan dunia sama dia bisa artinya nilainya jadi kecil.
Ya karena udah sibuk artinya mikirin akhirat. Yang dipikirin bukan lagi AC kamar, bukan lagi dipikirin spring bed yang ada di tempat tidur, bukan itu lagi. Yang dipikirin ntar kuburan gua ada AC-nya kagak, kan begitu. Udah hebat tuh udah begitu tuh. Ntar yang dipikirin ini kain kapan gua kira-kira bagaimana tuh. Nyendernya gua di mana ini kan. Ya pantas segala apapun kemewahan dunia kalau udah inget ke situ ada harganya nggak? Ya kagak ada. Mual ada. Ilah Prabowo gua kalau emang istilahnya dia tiap malam ingetnya mati memang ya udah mau nyalon presiden. Ya Ganjar gua sama gitu. Ngapa pada begitu? Ya karena memang beda apanya? Beda alamnya. Alam mereka masih alam syariat, alam duniawi. Ini, was hati-hati. Nah kita ngapain ngelongok-ngelongok begini? Ini kan udah mampu dah kita, ya minimal bisa ngobatin hati. Jadi hidup nggak penuh sama ambisi baik. Kalau hidup dipakai ambisi, waduh nyerah. Ampun. Dia mau urusan apa kok? Kalau diambisin mah susah. Ya kerasa banget dah. Pengalaman dewek. Tuh ambisi banget pengen jadi itu. Ayo ngedekul. Hai, buntu kesana kemari. Biar kita udah nggak ambisi, leketek ada di jalan. Bangunan berjalan. Begitu kita ambisin mah, gua kudu begini, gua tahun segini kudu jadi ini. Boro-boro berak kan begitu kan. Oh ternyata emang hatinya kudu dituntun begitu tuh, mulai lepasin ambisi. Emang gituan segalanya. Kan begitu, kan bukan segalanya. Emang kejamin kalau punya pondok muridnya banyak. Emang kejamin di kuburannya selamat. Lah kan kagak. Jadi masalah pondok pesantren, masalah yayasan segala macam itu haliah dunia. Oh, hati-hati lah. Kemudian wa qala Abdullah bin Zaid az-zuhdu tarku dunya wa dirham. Wah ini udah kelasnya udah hebat banget. Pokoknya dunia, duit, pokoknya ditinggalin. Wa su'ila Ruwaimun al-Junaidi an zuhdi fa qala wa istisgharu dunya wa muhu asariha minal qalbi. Kata Imam Junaidi mah yang namanya zuhud itu istisgharu dunya, udah menghinakan, mengecilkan dunia, udah dunia urusannya kecil dah. Dunia mah urusannya kan kecil. Kalau kita mah sok-sokan, ya Allah jangan cabut nyawa saya dulu. Emang apa? Anak saya nanti bagaimana? Ini saya bagaimana? Sok-sokan lu mikirin urusan Allah. Itu mah urusan Allah. Yang lu pikirin mah kalau lu mati urusan lu bagaimana? Lah anak mah kasar-kasarnya banyak yayasan yatim piatu. Nabi ini mah kalau masih cakep udah banyak yang melancong. Urusan lu bagaimana? Kan begitu. Kita mah malah mikirin yang gitu. Yang hidup mah tenang, ntar ada yang ngurusin, ntar lu siapa yang ngurusin di kuburan? Coba mikirnya begitu dah. Ganti dah. Kalau kita kan masih begitu, bah. Jangan dulu ya Allah anak saya masih pada kecil. Ya kalau gue juga masih mintanya jangan, tapi urusannya bukan urusan begitu. Belum nyanggup gitu. Masih kebanyakan bon gitu kan. Ke situ kita. Alasannya harus ke situ. Jadi bukan alasannya karena dunia lagi. Kita mah takut mati karena kita mikirin dunia yang masih hidup. Takut matinya tuh begitu. Takut mati karena urusan mati saya belum beres. Makanya keduanya begitu. Ya Allah jangan dicabut dulu kalau kira-kira belum dimaafin. Kalau kira-kira belum diampun. Maksa sekali-kali ke Allah. Kan kita makan laskar bolo konco, doanya juga singkat. Ya Allah, tahu kan? Udah gitu. Ya Allah tahu. Ngerti kan Allah? Ya kita begitu, kadang-kadang kita sampai urusan mati, go. Yang membuat kita takut mati itu bukan malah mikirin tersiksaan munkar nakir di sana bagaimana, digencetnya gua di liang kubur bagaimana, gelapnya kuburan bagaimana. Bukan ke situnya yang kita pikirin, kagak mau matinya ngapa? Mah anak saya masih pada kecil. Anak saya masih pada kecil. Lah urusan anak lo mah ya ada Allah. Begitu mikir. Nah, ya udah Lik, mau mati aja Lik gitu. Nah,
Wa qala Sibli az-zuhdu an tajhada fi ma si wallahi taala, yang lebih hebat lagi ini udah kelas master dah ini mah, kata Imam Sibli, zuhud itu an tajhada fi ma si wallah. Pokoknya udah hilang dah selain Allah. Udah. Kagak mau gawe bang, agak. Kagak mau nyari duit, kagak. Udah kagak pengen gue nyari duit. Kagak mau madang bang, kagak. Tuh. Maunya apa Allah ya, lu jangan madang bang. Ntar gue ketemu Allah mati lu. Awas, kajian ini kudu disensor. Jangan ditelan bulat-bulat. Kudu disensor lagi. Pulang dari mari, besok lagi pada pengen kerja, kagak kerja si Roy. Roy nggak kerja, enggak mak, ngapain? Kirim dunia we mak. Oh kan. Ini kemplang pajono loh. Minimal kita nyari dunianya nggak kesiksa. Beda tuh kalau umpamanya nyari dunia dengan keharusan. Gua kudu dapat, kudu target segini. Nyarinya gua kagak tenang. Kita kalau lagi diudak-udak urusan tenang nyari duit. Lah kagak. Buset. Ini udah nagih, itu udah nagih, udah numpuk. Kita nyari duitnya gimana dong? Kalang kabut. Ngapa pasrahnya hilang? Karena apa? Pasrahnya udah bukan sama Allah lagi, tapi sama diri sendiri. Ini gua pasrahin ke diri gua, kudu gua selesaiin. Repot akhirnya. Duitnya dapat ya kagak kan begitu kan. Ini urusan makin betul. Pasrahnya jangan ditinggalin. Enjoyin baik. Oh kudu enjoy, masalah kan utang kan ke bawah mati begini. Ya ilah, ntar gue diredoin gitu baik dah. Sampai mati mah tenang baik. Urusan dunia jangan sampai waktunya sembahyang kita kagak sembahyang, waktunya ngaji kita kagak ngaji. Itu yang ngeri mah. Sampai lupa darat dan bukan kagak boleh usaha. Dan ntar kita ngaji lagi bab usaha kudu jadi orang kaya semua. Karena yang juhud itu bukan berarti miskin. Wa amma zuhdul ladzi huwa ghairu maqdurin lil abdi fa huwa burudatu syai'i ala qalbi zahid. Nah, zuhud yang memang pemberian Allah adalah ketika hatinya ini adem, udah adem bisa. Burudatu syai', udah adem, udah dingin. Ala qalbi zahid. Di hatinya tuh udah dingin, mata sama dunia itu dingin. Gimana sih kalau udah dingin? Kalau mau perempuan begitu udah kagak ada syahwat bisa. Kayak ngeliat nenek-nenek. Ya sih, di dunia itu kayak ngeliat nenek. Boro-boro nafsu, ngeliatnya udah kesian banget kan gitu. Udah pengen nguburin bae. Udah kagak ada ceneh dah. Nah, itulah hakikat daripada juhud. Summa zuhdu waladzi maqdurun lil abdi muqaddimatun li zuhdil waladzi huwa ghairu maqdurin lil abdi. Dari mana itu zuhud yang bagian kedua yang pemberian Allah itu bisa datang ke kita ketika kita sudah melewati proses yang pertama. Mana? Satu, kita kagak girang. Ketika kagak ada, kita kagak sedih dan udah mulai ninggalin proses pencarian dunia yang berlebihan. Nah, kalau udah mulai begitu baru bisa datang. Ada rasa adem, ada rasa tenang urusan dunia. Gitu. Cuman sayangnya bini kagak mau ikut ngaji kan begitu kan. Yo kalau diikut ngaji mah kan lapar bareng-bareng. Tuh urusan juhud. Ya kalau kita pikirin orang ngegeluk-geluk bae nyari duit sekian punya target bikin rumah gede-gede banget. Mobil sampai mewah-mewah banget, rekening sampai bertumpuk, begitu les modal. Mana? Ayo, kemana itu duit? Larinya kemana? Kagak ada yang ngikutin ke kubur, kecuali memang yang dibelanjakan di jalan Allah. Nah, kita mau bahasa doang dapat. Ya iya kita membahas doang, ntar kalau udah kaya mah insya Allah udah rajin infak, rajin sedekah. Lah urusan zakat bagi kita malu orang Kristen. Kudunya malu. Nah, orang Islam buset berat amat jadi orang Islam dikit-dikit zakat, dikit-dikit infak. 25%, 2,5%. 2,5%. Nah kalau Kristen mah perpuluhan. Ya duit 1 juta, kudu keluar 100.000. Ya duit 10 juta, yang dikeluarin 1 juta. Tuh, Kristen tuh. Pasti dia begitu. Ya duit 20 juta, yang dikeluarin
berapa? 2 juta. Lah kita mah kagak sejuta 25.000. 20 juta 50.000. Itu gue jadi omong baik, gue habis zakat di sono, gue habis ini. Ya Allah. Nah, itu keder. Nah, kalau pelebah begitu, ya kudu nerima kalau kita diledekin sama orang-orang Kristen. Orang Kristen itu lebih berani berkorban materi untuk agamanya. Nah, orang kita lagunya doang setumbra. Ya kan? Urusan zakatnya berlomba-lomba jadi mustahil kan begitu. Ketika daftar ke DKM tahun ini mah gue dapet ya. Hati-hati. Kemudian wa maqdurunil abdi fa iza atabil abdu bi alayatu ba malaysa indahu minad dunya wa yufarriqu ma indahu min hawa yatruku bil qalbi iradata hawa tiyari hali adillahi ta'ala wa adimi sawabi bitadzakurihi li apatiha aurasat kutil kalburudah. Ketika seseorang hamba bi alayatu ba malaysa indah sudah tidak mencari apa yang tidak ada pada dirinya, udah kagak ada yang dicari lagi udah. Ya apalagi emang tuh. Kita mah kagak. Belum punya motor pengen punya motor, belum punya motor pengen punya mobil, belum punya bini pengen punya bini udah punya kaci pengen lagi. Astagfirullahaladzim. Itu coba itu. Aduh, beda lagi. Biar lebih manfaat, khairukum anfa'ukum linnas, biar hidup kita lebih bisa manfaat. Niatnya kawin lagi kan kalau tibang hati mah manfaatnya buat satu orang, kalau bininya 2 kan bisa manfaat buat 2 orang. Ada lagi bait lain adilnya. Enggak rekam ini. Awas hati-hati. Faiza tabil abdu bialayat luwa malaysa indah tuh. Kalau dia udah bisa nggak nyariin yang kagak ada pada dirinya. Emang sekarang belum punya mobil, udah kagak ada kepengenan punya mobil, keren. Udah mulai keren tuh. Sekarang belum punya motor, udah cuek deh, emang udah kagak ada kepengenan lagi punya motor. Nah, satu tuh. Wa yufarriqu ma indahu minha, bahkan yang dia udah punya udah tinggalin. Mobil jual, bangun buat pesantren. Gitu. Motor jual banyakan. Orangnya 1 motornya 3 buat jadi apa sih itu orang ya? Ya Allah. Gurunya si Malik itu. Bangor banget. Buat apa itu? Apa emang di kuburan bakal ditemenin Vespa? Kan kagak kan gitu. Oh beda lagi tuh. Invest masa depan anak. Oh beda lagi tuh Lik. Tujuannya buat nafkahan anak. Alasannya ya terus gitu. Lama-lama kita dibonggol sama alasan-alasan kita kan gitu. Nah, orang-orang digebuknya sekali gue bisa 10 kali ini. Emang apa alasan mulu lu kan gitu. Nah, wa yufariqu ma indahu minha wa yatruku bil qalbi iradata, bahkan di hatinya juga udah enggak ada kepengenan. Cakep, baru bitadzakuri li afatiha. Kenapa bisa begitu? Karena dia ingat bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh dunia. Aurasat kutil kalburudah, baru dah tuh rasa adem, rasa dingin akan dunia bakal timbul. Kayaknya kita mau mikirnya enaknya doang, kayak kita pikirin kagak enaknya. Kayak makanan gua kita pikirin wah enak, wah rasanya enak, pokoknya dimakannya enak. Tapi akibatnya jarang kita pikirin. Ya kalau makan sate ngedeluk, ayo makan sop segala macam. Begitu udah makan puyeng pala. Oh ini nih kebanyakan dari makan sate. Emang lu kagak mikir? Itu dari segi makanan. Bahaya di balik itu kita kagak pikirin. Karena emang tersembunyi. Nah, orang yang bisa awas akan bahaya-bahaya daripada dunia yaitu orang-orang yang bisa juhud namanya. Makanya kalau balik lagi garis besarnya juhud mah biarin dunia sampai di telapak tangan, asal jangan sampai masuk ke hati. Wa hadza inni huwa zuhdul haqiqiyu. Nah, ketika hatinya udah dingin sama dunia, udah kagak ada pengenan pisan. Punya apa ya kagak girang-girang pisan. Kagak girang-girang acan gitu. Tek-tek nilik nih, ada yang bawain duit 50 miliar, kagak girang-girang acan. Emang stres sudah. Kaget.
error otaknya. Kaget dapat duit 50 miliar tuh kagak girang-girang aja ngebengong be gila. Ih jangan salah. Emang yang rusak otak itu kagak enak doang. Kebangetan enak gue jadi. Kebangetan enak juga jadi. Dulu ada kiai itu tajam banget lidahnya. Kalau nyeritain surga itu sampai ada yang mati. Saking ku tajam lidahnya. Saking itu orang yang diajak ngomong ke bawah omongannya. Sampai keenakan, sampai saking girangnya lupa. Ya itu dah tuh. Atau udah proses jasmaninya mah. Jantungnya segala macam udah buru-buru pengen masuk surga. Ada yang begitu. Sampai berhentinya tuh kiai ceramah. Begitu dia cerita tentang neraka, ada juga yang mati. Mati gara-gara saking takutnya. Udah, jangan dipengen dibagi duit 50 miliar mah. Gue takut lu mati kan gitu. Nah, summa lam anna as'abal umuri salasa innama huwa tarkul iradati bil qalbi. Nah, semua yang paling sulit dari 3 tingkatan tadi, girang. Kalau udah nggak girang lagi dateng nggak girang. Satu kan ya, kita kedatangan buat dunia ini banyak nih nggak girang. Terus ketika hilang nggak sedih. Itu mah masih gampang. Yang paling susah mah tutarku irodatil kolbi, ninggalin kepengenan. Sebab kita mah semua yang kita punya gue boleh kepengen. Kepengen. Ya rasa kepengennya aja udah nyiksa kita sebenarnya. Kan bahasanya kemarin kan begitu. Dunia ini nyiksa kita dohir batin. Dunia ini mencegah kita dari Allah secara dohirnya. Badan kita dipakai buat usaha ngudak-ngudak. Secara batinnya itu hati kita dipenuhi dengan kepengenan masalah dunia. Lagi Allahu Akbar ge, ingat dah tuh apa yang dia pengenin. Belum punya sepatu futsal ini tuh. Apa baik? Lagi Allahu Akbar. Dan kondangan belum punya batik. Tuh sampai segitu gue suka keingetan. Sampai ke batik-batik galah keingetan. Nah itu yang paling susah. Tarku irodatil kolbi. Menghilangkan segala kepengenan yang ada di hati. Idkam min tarikin lahab itu irihi muhibun muridun lahab ini. Kenapa bisa yang paling susah urusan hati? Idkam karena berapa banyak mintarikin laha bidohirihi daripada orang-orang yang secara dohirnya udah ninggalin dunia. Yuhibbu muhibun muridin laha libatinihi, tapi hatinya mau pengen. Paham nggak? Karena apa dibilang urusan hati itu lebih sulit? Karena memang buktinya banyak orang-orang yang secara dohirnya bisa dia ninggalin dunia. Emang bari males ongko, ayo, bisa dia kagak mau kerja kan gitu, emang bari mal, tapi hatinya banyak buat kepengenan. Ya apalagi kalau udah babnya pemalas mah, gawe kagak mau hayalan tinggi kapan. Makanya jangan suka main ngata-ngatain orang baik, Roy, Malik kan, kerja balik, budak-budak dunia, wow, jangan begitu, belum tentu. Bisa jadi Malik mah kerja juga. Pokoknya biqadri ma amkana hulil ibadah. Saya mah nyari duit begini kok supaya dapat istilahnya biaya, bisa saya makan supaya badan saya bisa bertahan untuk ibadah kan luar biasa itu. Itu segitu udah luar biasa. Ya. Daripada diem baik, usaha kagak ngapain kagak, laguannya mah kayak orang udah kagak pengen secara dohirnya kan kayak orang udah kagak perlu sama dunia, tapi hatinya dipenuhin kepengen, akhirnya timbang bisanya ngehayal, matinya juga di dalam hayalan. Jadi rugi nggak? Ya rugi. Kalau orang kayak kita gimana? Ya itu pokoknya manage hatinya, usaha ya usaha. Jangan segala gara-gara ngaji nih males dah, nggak usah usaha dah. Salah. Usaha. Cuman kalau kita tahu pengertian ini, satu, ambisi kita berkurang. Karena kalau motivasi kita kerja ini berdasarkan ambisi, keder kita. Kejar target. Ayo dah.
Kita kalau umpamanya sama bos udah suruh punya target, terus udah bulan ini kudu ngejual sekian, lah. Besok ajarin bosnya try. Jangan pakai target pak, ngapa? Anak buah lu bisa stres semua gitu. Ya begitu. Makin ada target, makin pusing, makin terbeban. Idgam min tarikin laha bidohirihi muhibbin, muridin laha bibatinihi. Tuh. Bahwa pi muka pahatin wa muqasawatin. Nah kalau orang yang udah begitu tuh dohirnya udah kelihatan kagak pengen dunia, tapi batinnya yang kesiksa, banyak kepengenan dunia. Itu muka paha mukosah. Itu artinya bakalan keras. Mukopaha artinya udah nggak bakalan jadi hati yang tenang. Nggak bakalan jadi hati yang tenang. Mulai dah butuh obat penenang. Nah, nyari ke apotek. Apaan tuh namanya itu, no? Obat begituan tuh. Rapanol, Rapadol. Agak mampu beli obat, akhirnya beli air bon. Itu tuh korban gitu tuh. Gawe kagak mau, kepengenan tinggi, akhirnya hatinya nggak tenang, kesiksa sama kepengenan, butuh obat penenang. Beli obat-obatan mah kagak mampu, akhirnya ngelem, akhirnya beli air boleh beli mah. Akhirnya kan yang begitu kan pengennya hidupnya kan pengen senang, pengennya hidup tapi kagak mau capek, akhirnya kesiksa, hatinya gelisah bae. Nah kalau orang udah gelisah butuh penenang, obat penenang. Mulai dah main-main yang begitu. Nauzubillahi min dzalik. Sadidatin min nafsi wasanu qulu fi hadi alam tasmaila qauli subhanahu wa ta'ala azza min qail tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Padahal mah kuncinya kalau mau senang mah yaitu hati kita kuasain dari segala kepengenan. Jangan sampai disiksa. Tujuan hati kita mah cantolin baik ke akhirat. Kenapa? Allah juga udah janji tilkad darul akhirah, itulah desa akhirat. Naj'alu halil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi, kami jadikan akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menghendaki uluwan fil ardi, kejayaan di atas muka bumi. Udah pengennya jayaan di akhirat baik. Wala fasada. Makanya wa mayurid sawabad dunya nuti minha wa mayurid sawabal akhirata nuti minha. Orang yang pengen ganjarannya di dunia dikasih, pengen ganjaran akhirat juga dikasih. Cuman bedanya kalau orang ganjarannya pengennya di akhirat, dunianya pasti ngikut. Sebab logikanya di mana-mana nanam padi pasti genjer ngikut. Ada genjer, keong emas, kuyup segala macam. Tapi coba ini sawah nih, kita aurin kuyup, kita tanemin genjer, tumbuh mual padinya. Wah. Ya begitu akhirat. Kalau kita udah nancepnya ke akhirat, apa-apa cantolin ke akhirat. Biarin sekarang usaha nih, nabung dikit-dikit, biar apa? Ntar siapa tahu bisa ngumrohin orang tua, kan akhirat itu. Itu urusan akhirat. Sekarang ngumpul nyari duit, biar apa? Biar ngedidik anak, biar paham agama. Itu kan urusan akhirat. Ntar dunia kita ngikutin. Urusan dunianya ngikutin. Itu pasti itu. Sebab janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaqal hikmah binafil irodati dunatolabi wa fi'lil muradi wa qolihi subhanahu wa ta'ala. Alaqal hikmah, Allah menggantungkan al-hukmah kepada hukum binafil irodah, menafikan keinginan, bukan menafikan pencarian. Nyari mah nyari, tapi jangan pengen, jangan diambisiin. Sama Allah dilarang juga bukan nyarinya, bukan usahanya. Jangan pakai hati. Maksudnya jangan sampai disiksa hati kita sama yang kita cari. Allah mah sayang sama kita. Ya usaha mah usaha, bukan berarti dilarang sama Allah usaha. Ya usaha mah wajib. Bagaimana sih? Apakah itu wajib? Yang kagak boleh sama Allah itu ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar, hati kita ini fokus sama yang kita cari, sampai lupa sama Allah. Tuh. Intinya mah itu. Jadi sekali lagi, juhud itu bukan berarti kismin, bukan berarti miskin melarat, bukan.
Nggak bisa kita menilai orang miskin, orang juhud nih. Belum tentu, bisa jadi yang miskin ini lebih gila dunia daripada yang kaya. Yang kaya. Wah, ini orang kaya gila dunia nih. Belum tentu, bisa jadi orang yang kaya ini lebih juhud daripada yang miskin. Kayak balik lagi, ilmu tasawuf mah paling gampang dicarinya, tapi paling susah diterapinnya. Nah, paling susah diterapi. Makanya kagak kejamin. Kalau zahir itu kagak ngejamin. Sekarang belum udah urusan nasab, udah timbulnya godopnya kagak berhenti gilun naik. Pertamanya kan marah nih, ada marah, habis marah dipiara naik jadi gil, ngunek bae nih. Masing-masing pihak di hatinya muter bae. Gimana sih caranya ngejatuhin lawan nih, kan begitu. Nah akhirnya timbul apa? Setelah hikdu itu timbul hikdu, gilun, dari gilun hikdu timbulnya lagi hasud. Timbul benci, timbul hasud. Nah ini kalau udah hasud berapa bedanya? Kalau udah hasud berapa? Takutnya nggak menguasai, ya udah terjadi dah. Makanya udah sebenarnya udah pantas banget ini ulil amrinya ngambil tindakan. Jangan sampai sesama umat Islam cuman yang ini percaya sama nasab si ini, yang ini kagak percaya, biasa jadi pada berantem. Nah, ini udah kudu diambil sikap ini. Besok kita laporan ke Polda, balik. Siap. Siap balik. Bukan cara bahaya. Ya kalau sama-sama pada ngerenungin kajian-kajian kayak begini adem. Sampai di mana sih urusannya turunan? Aida. Adem. Kalau dia pada mau ngaji-ngaji yang begini mah. Ini kan balik lagi kan itu kan kepentingan duniawi. Kepentingan dunia. Ngapain sampainya di mana lu pada begitu? Oh, ya kita gue ingetnya ya timbang menit-menit ini doang kan. Begitu ketutup mah lupa lagi, pagi-pagi udah ngamplasin Vespa lagi. Tapi bari zikir Malik. Oh. Ngamplasin Vespanya bari zikir. Yang ngejikirin Vespa. Zikirnya ngejikirin Vespa. Emang zikir apa sih? Ingat kan? Zikir itu ingat. Jadi besok mereka lagi ngelamun, diam di rumah. Tuh. Tanya bini, lagi ngapain bang? Zikir. Zikirin janda kayak. Yang diingetin janda. Allah alam bisawab al-fatihah. Ya karena Al-Fatihah sekali lagi buat Bang Mul Arab. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikampangin. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka al-jamin amalina wa rahmataka awsa'u min dzambina. Allahumma ila ma kunna lana nablughu rahmataka fa rahmatuka anta blughana li anna wasilul syai'in arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baru dibawa kali ya? Aku drama. Hah? Adem. Subhanallah. Rasa jauh deh. Sama udah sejauh. Selio rasain. Iya lo parah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qulta fama ma'na zuhdu fid dunya wa ma haqiqatu zalik. Fa in qulta, maka in qulta jika Anda bertanya, fama mana zuhdi fid dunia, apa sih maksud daripada makna daripada juhud akan dunia, wa ma haqiqatuhu, apa sih hakikatnya juhud. Fa'lam, maka ketahuilah anna zuhda inda ulama ina rahimahullah, bahwasanya juhud menurut ulama kita zuhdani itu kebagi dua. Zuhdun maqdurun lil abdi wa zuhdun ghairu maqdur. Ada kejuhudan yang memang mampu digapai dengan kadar usaha manusia, wa zuhdun ghairu maqdur, dan ada pangkat zuhud yang memang mutlak pemberian Allah. Jadi ada dua macam, ya, tingkatannya beda udah. Falladhi huwa maqdurun, salah satu asya mana yang memang masih bisa dikehendaki, masih bisa dicapai, diusahakan oleh manusia. Salah satu asya itu ada 3 macam perkara. Pokoknya punya 3 macam ini Malik jadi ahli zuhud. Udah langsung jadi ahli zuhud. Kalau zuhud udah di atas waroi. Kalau waroi mah timbang bisa ngehindarin subhat doang, timbang bisa ngehindarin haram, yang penting halal, waroi itu. Tapi kalau zuhud yang halal juga cuma sekadar keperluan. Yang pertama kayak gimana lik pangkat orang yang juhud, tarku tola bil mafkudi minad dunya. Yang pertama kalau mau juhud, meninggalkan pencarian yang kagak ada. Yang kagak ada jangan dicari dijedok we di rumah lik, jangan gawe-gawe. Kalau bini ngomong, "Bang, beras udah kagak ada." Yang kagak ada jangan dicari. Yang kagak ada jangan dicari. Atau begitu, "Bang, gua udah juhud." Udah juhud. Yang kagak ada mafkud minad dunya, udah jangan dicari-cari. Atau yang kedua wasaniha tafriqul majmu'i minha. Yang udah ada dipisah-pisahin, ditafrik, dibagi-bagiin, dikencar-kencarin. Tujuh tuh. Yang kagak ada jangan dicari. Yang udah ada habis-habisin. Ya apa yang mau dihabisin mumpung kagak ada gitu. Selalu nikmat. Wasali suah ini kita ngaji kayak ngelawan bae sama musonif ini. Kayak ngedebat bae, rasaan pengennya ngedebat. Ya, karena keadaan. Yang ketiganya tarku irodatiha bil qalbi wa ihtiyariha. Yang kagak ada udah nggak dicariin sama zahir kita. Yang ada udah kita istilahnya pos-posin dah tuh. Nah, yang ketiganya kalau pengen juhudnya sempurna, tarku ihtiyariha, tarku irodatiha, meninggalkan rasa pengen, wahtiyariha, dan meninggalkan untuk berusahanya udah ditinggalin, udah kagak mau usaha tuh orang juhud tuh. Wa hadzal ladzi dzakarahu qaribun mimma qalahu Junaidi azhudu manayani dhahir wa batin. Kalau kata Imam Junaid mah zuhud itu ada dua makna. Dhahirun wa batinun, dhahir dan batin. Fa dhahiru naqdu ma fil aidi minal amlaki wa tarku talabil mafqud.
Zuhud yang johir itu kata Imam Junaidi mah nafdu ma fil aidi, melepaskan apa yang ada di tangan. Zuhud tuh. Minal amlak, dari segala yang dia punya. Wa tarku tolabil makud, dan mual ninggalin yang udah kagak ada, mual nyariin yang udah kagak ada tuh Zuhud. Jadi kalau dia mah banda go datang dewe kan. Taruhnya pergi pun banda ya kagak dicariin. Kagak yang aja. Zuhud tuh. Zuhud. Jangan segala ngaku orang zuhud tibang kehilangan STNK gue lapor polisi gitu. Kehilangan motor lapor polisi. Lapor RT RW. Ya belum zuhud tuh. Kalau orang udah zuhud mah begitu, dia punyanya gue, dia mah kagak ngarep. Ya tahu punya jalannya kayak gimana we. Blek punya. Nah kalaupun udah nggak ada ya kagak cari, bebasin be sama dia. Yang belum ada ya kagak dipengenin. Tuh zuhud patokannya tuh. Yang belum ada kagak pengenin. Wal batin, nah kalau zuhud secara batin gimana? Zawalur rukbati anil qalbi wa wujudul guzufi wal insyirafi an zalika. Udah hilang pisan rasa pengen. Tuh zuhud tuh. Udah hilang pisan rasa pengen. Makanya kalau kita ngobrol sama Lik ngopi Lik, enggak Lik ngerokok Lik, enggak saya udah nggak pengen apa-apa. Bah, cakep. Udah kagak pengen apa-apa. Pengennya apa? Pengennya Allah. Udah keren tuh, udah begitu udah keren. Udah wusul ilau Allah. Nah bahasa hati itu begitu. Kagak ada rasa pengen, kagak ada bayang-bayang, kagak ada gini-gini, kagak gini. Sekelebatan gua kagak ada. Ali kebayang pengen punya kereta, agak gua nggak pengen punya kereta. Jalanan dulu. Betapa jalan aja. Pengen punya pesawat pribadi gitu, nggak ada kepengenan. Oh. Nah itu baru zuhud batin tuh. Wafi zudi aqwilun kasiratun. Masalah zuhud ini banyak pendapat, banyak makalah, banyak ucapan-ucapan ulama. Inda ta'amul yarju ila ba'di madukir pamin zalika qaulu ba'dihim azudu alla tafruha bi maujudin minad dunya wala tatasafu ala mafkudin minha. Ada sebagian ulama yang mengatakan pangkat zuhud itu ketika dia punya dia tidak berbahagia, ketika yang dia punya hilang dia kagak sedih. Udah begitu. Ada yang bisa begitu? Berak. Ya emang agak sedih saya emang apa? Ya emang kagak punya ya, apa yang bersedih? Begitu punya kagak girang. Itu pangkat zuhud. Makanya nilai ibadahnya juga luar biasa. Allah tafroha bimaujudin, engkau tidak boleh berbahagia bimaujudin minad dunya, dengan apa yang ada pada dirimu dari dunia. Digaji, diem bae digaji, dapat gajian, dapat bonus diem bae, kagak girang-girang amat, lalu gue mau udah zuhud gitu nah. Dikasih bonus sama bos kagak girang-girang aja, enggak gue mau udah zuhud, kagak mempan mau beginian, keren. Besok udahan kan gitu. Besok udahan gawe. Nah ketika hilang ya biasa, kagak ada sedih-sedihnya aja. Kadang lakinya bisa, perempuannya kagak bisa. Itu godaannya udah. Nah, wala tata'asab wala mafkudin minha. Naro'a bizalika ila qaulihi ta'ala, sesuai dengan perintah Allah. Itu perintah Allah sebenarnya begitu tuh. Kalau urusan dunia itu udah ada perintahnya, ada nasnya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, likai la tasu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likai la tasu, supaya kalian tidak bersedih ala ma fatakum, atas apapun yang hilang dari diri kalian. Jangan sedih. Wa la tafrahu, dan jangan girang-girang amat bima atakum, dengan apapun yang datang kepada kalian. Ya dunia mau begitu, datang dan pergi. Pokoknya Malik mah kita Malik orang bertauhid, sakinuna tahta majaril akdar, anteng bae hidupnya, tenang. Udah nggak ada gelisah-gelisahnya. Itu ahli tauhid. Makanya kalau ngomong-ngomong ahli tauhid itu yang begitu, bukan yang
selayarnya tulisin la ilaha illallah, bukan selendangnya la ilaha illallah, bukan yang gotong-gotong bendera la ilaha illallah. Ahli tauhid itu begitu, di Johar Maknun ada. Ahli tauhid sakinuna tahta majaril akdar, orang-orang yang tenang. Orang-orang yang anteng tahta majaril akdar, ya santai be dia mah. Di mana? Di bawah. Nungguin. Pokoknya mah dia nungguin baik. Apa yang akan terjadi sesuai dengan takdir. Oh, ahli tauhid itu begitu. Kalau ngakunya pembela tauhid, presidennya, calon presidennya kalah, kamu kan tolol kan gitu. Nah kalau ahli tauhid mah begitu, tahta majaril akdar, anteng baik. Tahta majaril akdar, di bawah putaran roda takdir. Bagusnya dia terima, jeleknya dia terima. Makanya kata Wahab bin Munabbih, sebenarnya kalau pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang yang hebat, yaitu bukan dengan banyaknya harta. Bukan, salah. Orang kaya itu ketika dia sudah punya rasa cukup, itu kaya. Bahkan kekayaan itu, kata Imam Wahab bin Munabbih, kekayaan itu setiap hari keluar. Nyariin siapa? Nyariin orang-orang yang hatinya qanaah. Nah, orang yang qanaah inilah maka kekayaan dan keberkahan itu akan kumpul pada orang-orang tersebut. Bukan yang ditarget hidupnya penuh target, hidupnya penuh ambisi, ya kagak ada qanaahnya. Gua kudu begini, gua kudu punya ini, kudu punya itu. Ya lu mau punya apa aja lu gak bakal kaya. Gak bakal sampai derajat kaya. Kaya itu apa sih? Kaya itu ghaniyun. Cukup. Gak ada butuhnya lagi. Jadi salah kalau kita orang kalau mobilnya udah 2-3 orang kaya, ya belum tentu bisa jadi lebih miskin dari kita. Ya kita udah miskin banget dah gitu. Miskin harta juga, miskin hati juga. Qanaah sakinuna tahta majaril akdar. Orang kalau udah bisa qanaah, terimakan bae sama dia. Sekarang mau begini, ya besok begitu. Ya ntar besok bagaimana lagi, ya terserah Allah. Juhud tuh. Juhud, qanaah, udah bisa. Sedikit demi sedikit supaya ngobatin hati. Ya sekarang mau diudag kemana? Sampainya di mana mau diudagnya itu dunia? Dunia itu kan dimusnah dari dana. Dana itu dekat. Dana itu dekat. Makanya siapa yang punya dana dia banyak yang deketin kan begitu. Dana itu ke bahasa Arab, dana yatnu, dekat. Dunia itu dekat. Artinya jaraknya dekat sebentaran. Sebentar. Makanya kadang-kadang kalau orang korupsi sampai triliun, 2 triliun, 3 triliun, begitu. Dia mah nggak kudu kemana-mana, dihitungin bega sama dia tuh duit tuh mati duluan ya. Nggak kudu lu kemana-mana, lu kerjaan lu ngitungin duit lu sampai mati kok duitnya masih ada. Sampainya di mana? Makanya ya begitu dari wayahnya. Jangan sampai kita udah miskin harta, miskin hati. Kalau orang miskin hatinya udah paling belangsak-belangsaknya hidup. Walaupun hartanya banyak. Ya apalagi kalau emang hartanya miskin, hatinya oh, udah parah deh itu. Itu udah penyakit, istilahnya semua penyakit setan kumpul sama diri dia. Udah repot kalau begitu. Juhud nih, masalah juhud. Kemudian azudu antatrukat dunia sumalatu bali min haziha. Ada juga ulama yang mengatakan antatrukat dunia, ninggalin dunia. Sumalatu bali min haziha. Udah kagak peduli bisa nah. Buat nyari dunia. Hebat dah, pokoknya terapin lik besok pagi itu jangan lama-lama. Bang kagak berangkat, gua udah kagak peduli sama dunia. Wah, ya udah gua udah kagak peduli sama lu kata dia. Begitu ngomong gua udah enggak peduli sama dunia, bini nyautin gua kagak peduli sama lu. Akhirnya bubar barisan. Jadi Supri kagak jadi Tarsan gitu. Ya berarti itu perempuan nggak bisa kita ajak ke
Sorga pengen menang baik, sorga pala lu bejat gitu dia. Di dunia gua udah di sengsara. Tujuh tuh. Qala Ibnul Mubarak, qala Ibnul Jala azuduh wa nadru ila dunya bi aini zawali litasaguri fa ainika fayasalu alaikal iradu anha. Yang enggak kudu belangsak juhud itu, enggak kudu. Jadi sebenarnya penekanan lebih ke batinnya. Azuduh wa nadru ila dunya. Zuhud itu ketika seseorang sudah bisa melihat dunia dengan pandangan kehinaan. Dengan pandangan kehinaan. Ya si Roy gitu ngeliat mobil BMW. Ya. Apaan sih mobil begitu? Cih. Ngeliat mobil yang suka dibawa sama siapa? Raffi Ahmad tuh. Apa Bugatti? Apa ini namanya? Dibang mobil begitu. Iya, kata si Roy. Dalam hatinya memang mau punya gue mah kan gitu. Ngapain resep-resep apa? Bukan begitu, tapi emang kagak resep deh. Jadi kagak resepnya bukan emang kagak mampu. Salah. Ya kalau emang kagak mampu tapi masih resepnya emang kan nyiksa diri. Kan gitu kan. Ini mah ya emang di bang urusan dunia di bang begitu. Kenapa sih bisa kayak begitu? Segala kemewahan dunia sama dia bisa artinya nilainya jadi kecil. Ya karena udah sibuk artinya mikirin akhirat. Yang dipikirin bukan lagi AC kamar, bukan lagi dipikirin spring bed yang ada di tempat tidur, bukan itu lagi. Yang dipikirin ntar kuburan gua ada AC-nya kagak, kan begitu. Udah hebat tuh udah begitu tuh. Ada yang dipikirin ini kain kapan gua kira-kira bagaimana tuh. Nyendernya gue di mana ini kan? Ya pantas segala apapun kemewahan dunia kalau udah inget ke situ ada harganya nggak? Ya kagak ada. Mual ada. Ilah Prabowo gue kalau emang istilahnya dia tiap malam ingetnya mati. Memang ya udah mau nyalon presiden. Ya Ganjar gue sama gitu. Ngapa pada begitu? Ya karena memang beda apanya? Beda alamnya. Alam mereka masih alam syariat, alam duniawi. Ini, was hati-hati. Nah kita ngapain ngelongok-ngelongok begini? Ini kan udah mampu dah kita, iya minimal bisa ngobatin hati. Jadi hidup nggak penuh sama ambisi baik. Kalau hidup dipakai ambisi, waduh nyerah. Ampun. Dia mau urusan apa kok? Kalau diambisin mah susah. Ya kerasa banget dah. Pengalaman dewek. Tuh ambisi banget pengen menjadi itu. Ayo ngedekul. Hai, buntu kesana kemari. Biar kita udah ngabisi, leketek ada di jalan. Bangunan berjalan. Begitu kita ambisin mah, gua kudu begini, gua tahun segini kudu jadi ini. Boro-boro berakan begitu kan. Oh ternyata emang kudu hatinya kudu dituntun begitu tuh, mulai lepasin ambisi. Emang gituan segalanya. Kan gitu, kan bukan segalanya. Emang kejamin kalau punya pondok muridnya banyak. Emang kejamin di kuburannya selamat. Lah kan kagak. Jadi masalah pondok pesantren, masalah yayasan segala macam itu haliah dunia. Hati-hati dah. Kemudian wa qala Abdullah bin Zaid az-zuhdu tarku dunya wa dirham. Wah ini udah kelasnya udah hebat banget. Pokoknya dunia, duit, pokoknya ditinggalin. Wa su'ila Ruwaimun al-Junaidi an zuhdi fa qala wa istisgharu dunya wa muhu asariha minal qalbi. Kata Imam Junaidi mah yang namanya zuhud itu istisgharu dunya, udah menghinakan, mengecilkan dunia, udah dunia urusannya kecil dah. Dunia mah urusannya kan kecil. Kalau kita mah sok-sokan, ya Allah jangan cabut nyawa saya dulu. Emang apa? Anak saya nanti bagaimana? Bini saya bagaimana? Sok-sokan lu mikirin urusan Allah. Itu mah urusan Allah. Yang lu pikirin mah kalau lu mati urusan lu bagaimana? Lah anak mah kasar-kasarnya banyak yayasan yatim piatu. Nah bini mah kalau masih cakep udah banyak yang melancong. Urusan lu bagaimana? Kan begitu. Kita mah malah mikirin yang gitu. Yang hidup mah tenang, ntar gua ada yang ngurusin, ntar lu siapa yang ngurusin di kuburan? Coba mikirnya begitu dah. Ganti dah. Kalau kita kan masih begitu, jangan dulu ya Allah anak saya masih pada kecil. Ya.
Ya kalau gue juga masih mintanya jangan, tapi urusannya bukan urusan begitu. Belum nyanggup gitu. Masih kebanyakan bon gitu kan. Ke situ kita. Alasannya harus ke situ. Jadi bukan alasannya karena dunia lagi. Kita mah takut mati karena kita mikirin dunia yang masih hidup. Takut matinya tuh begitu. Takut mati karena urusan mati saya belum beres. Makanya keduanya begitu. Ya Allah jangan dicabut dulu kalau kira-kira belum dimaafin. Kalau kira-kira belum diampun. Maksa sekali-kali ke Allah. Kan kita makan laskar bolo konco. Doanya juga singkat. Ya Allah tahu kan. Udah gitu. Ya Allah tahu. Ngerti kan Allah? Ya kita begitu. Kadang-kadang kita sampai urusan mati go. Yang membuat kita takut mati itu bukan malah mikirin tersiksaan munkar nakir di sana bagaimana, digencetnya gua di liang kubur bagaimana, gelapnya kuburan bagaimana. Bukan ke situnya yang kita pikirin, kagak mau matinya ngapa? Mah anak saya masih pada kecil. Anak saya masih pada kecil. Lah urusan anak lu mah ya ada Allah. Begitu mikir. Nah, ya udah lik mau mati aja lik gitu. Nah. Wa qala Sibli az-zuhdu an tajhada fi ma si wallahi taala, yang lebih hebat lagi ini udah kelas master dah ini mah kata Imam Sibli, zuhud itu an tajhada fi ma si wallah. Pokoknya udah hilang dah selain Allah. Udah. Kagak mau gawe Bang, agak. Kagak mau nyari dong, kagak udah kagak pengen gue nyari duit. Kagak mau madang Bang, kagak. Tuh. Maunya apa Allah ya, lu jangan madang Bang. Ntar gue ketemu Allah mati lu. Awas, kajian ini kudu disensor. Jangan ditelan bulat-bulat. Kudu disensor lagi. Pulang dari mari, besok lagi pada pengen kerja kagak ikut si Roy. Roy enggak kerja, enggak mak. Ngapain? Mikirin dunia we mak. Oh. Ini kembang pajon lu. Minimal kita nyari dunianya enggak kesiksa. Beda tuh kalau umpamanya nyari dunia dengan keharusan. Gua kudu dapat, kudu target segini. Nyarinya gua kagak tenang. Kita kalau lagi diudak-udak urusan tenang nyari duit. Lah kagak. Buset. Ini udah nagih, itu udah nagih, udah numpuk. Kita nyari duitnya gimana dong? Kalang kabut. Ngapa pasrahnya hilang. Kenapa? Pasrahnya udah bukan sama Allah lagi, tapi sama diri sendiri. Ini gua pasrahin ke diri gua, kudu gua selesain. Repot akhirnya. Duitnya dapat ya kagak kan begitu kan. Ini urusan makin betul. Pasrahnya jangan ditinggalin. Enjoyin baik. Oh kudu enjoy, masalah kan utang kan ke bawah mati begini. Ya ilah ntar gue diredoin gitu baik. Sampai mati mah. Tenang baik, urusan dunia jangan sampai waktunya sembahyang kita kagak sembahyang, waktunya ngaji kita kagak ngaji. Itu yang ngeri mah. Sampai lupa darat dan bukan kagak boleh usaha. Dan ntar kita ngaji lagi bab usaha kudu jadi orang kaya semua. Karena yang zuhud itu bukan berarti miskin. Wa amazudul ladzi huwa ghairu maqdurin lil abdi fa huwa burudatu syai'i ala qalbi zahid. Nah zuhud yang memang pemberian Allah adalah ketika hatinya ini adem baik, udah adem bisa. Burudatu syai' udah adem, udah dingin. Ala qalbi zahid. Di hatinya tuh udah dingin banget sama dunia itu dingin. Gimana sih kalau udah dingin? Kalau mau perempuan begitu udah kagak ada syahwat bisa. Kayak ngeliat nenek-nenek. Ya sih, di dunia itu kayak ngeliat nenek. Boro-boro nafsu, ngeliatnya udah kesian banget kan gitu. Udah pengen nguburin baik. Udah kagak ada ceneh dah. Nah, itulah hakikat daripada zuhud. Summa zuhdu waladzi maqdurun lil abdi muqaddimatun li zuhdil waladzi huwa ghairu maqdurin lil abdi. Dari mana itu zuhud yang bagian kedua yang pemberian Allah itu bisa datang ke kita ketika kita sudah melewati proses yang pertama. Mana? Satu, kita kagak girang. Ketika kagak ada, kita kagak sedih. Dan udah mulai ninggalin proses pencarian dunia yang berlebihan. Nah kalau udah mulai begitu baru bisa datang. Ada rasa adem, ada rasa tenang urusan dunia. Itu.
Cuman sayangnya bini kagak mau ikut ngaji kan begitu kan. Yo kalau ikut ngaji mah kan lapar bareng-bareng. Tuh urusan Johor. Ya kalau kita pikirin orang ngegeluk-geluk bayi nyari duit sekian, punya target bikin rumah gede-gede banget, yang mobil sampai mewah-mewah banget, rekening sampai bertumpuk, begitulah modal.